Itu tuh kenapa sih mereka bisa sampai kena luka itu, nurse gitu? Memang diabetes ini adalah suatu komplikasi yang menyebabkan nanti terjadinya luka kaki diabetes. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Halo Sobat Jantung, kembali lagi bersama kita di Aorta, aneka obrolan harapan kita. Program ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang tertarik mengenai edukasi beberapa penyakit jantung. Program ini dapat disaksikan di official YouTube kami di PJN Harapan Kita. Di segmen kali ini kita sudah bersama dengan Nurse Rubianto. Selamat siang, Nurse. Selamat siang, Dok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang ini kita mau ngebahas terkait luka pada diabetes karena kita tahu beberapa pasien yang memiliki penyakit jantung juga memiliki penyakit diabetes mellitus. Dan DM itu atau kencing manis kalau di masyarakat. Dan kencing manis itu biasanya pasien-pasien udah sampai di tahap yang mereka memiliki luka diabetes, luka di kaki atau di punggung gitu. Nah, Nurse Ruby ini salah satu perawat di rumah sakit jantung yang ahli dalam perawatan luka. Untuk Nurse Ruby udah berapa lama mendalami terkait luka diabetes ini? Baik. Saya rasa berkecimpung di dunia perawatan luka sejak 2012. Berarti sekarang sekitar 13 tahun. 13 tahun, cukup lama juga ya? Ya, lumayan. Lumayan. Masuk SD gitu ya. Oh iya, 2013 saya baru masuk pendidikan kedokteran. Nah, ini Nurse, biasanya kan banyak pasien-pasien yang mereka tuh pasien jantung punya DM dan ternyata punya luka. Itu tuh kenapa sih mereka bisa sampai kena luka itu, Nurse gitu? Baik. Memang diabetes ini adalah suatu komplikasi yang menyebabkan nanti terjadinya luka kaki diabetes atau mungkin dikenal di sana namanya diabetic foot ulcer. Nah, diabetes ini memang kondisi yang sulit disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Nah, kenapa kejadian pada kasus-kasus banyaknya masalah orang berpenyakit jantung kemudian mengakibatkan luka kaki diabetes? Ya awalnya memang terjadi karena masalah diabetes tersebut yang menjadi komorbid untuk terjadinya perburukan pada kondisi pembuluh darah sehingga mengakibatkan aliran pembuluh darah ke arah periferal juga mengalami terhambat sehingga banyak kejadian luka yang awalnya sepele yang akhirnya menjadi komplikasi yang jadi lebih luas. Oke gitu. Tadi kan disebutin tuh bahwa dia diabetic foot kan. Kalau yang pasien-pasien yang dia punya luka di punggung itu apakah itu juga diabetic foot? Oke. Sebetulnya beberapa mengkategorikan kenapa ada namanya diagnosis wound itu diabetic foot ulcer. Karena sebagian besar yang mengalami masalah komplikasi dari diabetes adalah sebagian besar mungkin sekitar 90% di kaki. Kenapa? Karena hal yang kecil bisa terjadi, contoh adanya lepuhan, mungkin geseran, tarikan, tekanan pada kondisi kaki akibat sepatu, kemudian akibat dari alas kaki ataupun karena masalah neuropati atau terjadi hilang rasa sebagian besar di kaki. Tapi ada juga kasus yang di tempat lain, misalnya namanya carbuncle atau orang sebut bisul ya. Nah, bisul itu bisa terjadi dimanapun, di mana fase peradangan 3-5 hari tersebut menjadi prolong. Akhirnya di daerah yang lain bisa terjadi luka yang sulit sembuh karena masalah diabetes. Oke. Jadi kalau untuk pasien-pasien diabetes yang dia belum sampai memiliki luka, ada tips dan trik nggak dari Nurse Ruby biar nggak sampai luka nih gitu? Nah, inilah yang perlu kita bahas ke depan. Jadi sebetulnya di dalam beberapa perhimpunan terkait dengan yang konsentrasi di bidang luka diabetes, baik itu di kaki karena konsentrasi adalah di kaki, tentunya bisa kita manfaatkan waktu. Kita ada namanya prevention, tindakan pencegahan. Bagaimana melakukan pencegahan untuk masyarakat, terutama yang usia lebih dari 55 tahun ke atas. Nah, gimana caranya? Yang pertama, rajin memeriksakan kondisi kaki, minimal seminggu 2 kali. Karena secara fisiologis bahwa terjadinya peradangan itu antara 3-5 hari. Nah, di antara 3-5 hari itulah kita
seminggu 2 kali kita periksa. Gimana caranya? Jadi telapak kaki yang di bawah itu, karena kan usia 55 tahun itu kegemukan dan sebagainya sulit menjangkau. Apalagi udah kapalan ya betul, sulit. Jadi kita menjangkaunya sulit, kita gunakan cermin. Iya, Cermin di bawah itu sangat bisa mudah untuk menggunakan. Duduk, cermin di bawah, kita tengok kiri kanan menggunakan cermin. Nah di situ bisa dilihat adakah luka atau bakal terjadi luka. Misalnya apa? Gesekan dari sepatu yang terlalu sempit atau mungkin tertusuk sesuatu. Nah itu kan diawali peradangan, biasanya merah itu udah mulai terlihat. Atau tadi kapalan. Nah orang salah nyebutnya kalus tapi kita nyebutnya kapalan. Kapalan itu adalah cikal bakal menjadi luka. Nah dengan cara melakukan pemeriksaan yang mudah tadi di rumah siapapun bisa melakukan. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan kulitnya. Kulitnya tidak boleh kulit orang mengalami diabetes itu kering. Jadi harus lembab. Gimana caranya? Kita lakukan pemberian lotion lah ya. Lotion yang lebih mudah bisa menggunakan aloe vera, menggunakan minyak zaitun atau lotion yang berbasis kolagen, itu lebih advance. Itu supaya mencegah terjadi kerusakan pada kulit atau skin integrity pada masalah diabetes itu akan terjadi. Nah, upaya pencegahan lainnya adalah menggunakan pelembaban pada kulit. Dan yang terpenting adalah kuku. Ternyata 60% dari kasus yang kita dapatkan adalah kuku. Orang sebut cantengan ya. Karena memotong kukunya itu mengikuti arus elips. Harusnya tidak, harusnya rata. Ketika rata dia akan terbentuk lurus ke depan sehingga ujung dari kuku tersebut tidak nancap di kulitnya. Nah, itu trik mudah. Selain pembersihan, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan cara memotong kuku. Dan satu lagi yang terakhir mungkin senam kaki. Nah itu bisa dilakukan di proses manapun. Bisa lihat YouTube caranya bagaimana senam kaki, minimal 3-5 menit dilakukan selama 3 hari sekali atau seminggu 2 kali untuk mencegah resiko terjadinya neuropati bisa kita perbaiki secara bertahap. Mungkin sama yang tadi ini ya, karena biasanya orang nggak kerasa pakai sepatunya terlalu ketat, jadi kalau sudah punya diabetes dan usianya lansia dihindari alas kaki yang terlalu ketat kali. Ya, setuju. Jadi memang kita alas kaki yang lebih longgar dan seharusnya ada namanya offloading system. Offloading system itu bisa dilakukan untuk mencegah terjadi tekanan, geseran, gesekan itu akan terjadi. Dengan offloading system itu kita bisa menggunakan sepatu atau sandal sekarang udah dibuat namanya insole, di dalamnya itu busa. Busa berbasis busa sehingga lebih seperti ada bantalan. Jadi kulit kulit bawah maupun sisi kiri kanan tidak terjadi kerusakan. Atau sekarang yang lebih bagus lagi ya silikon base. Nah, semua hal itu bisa kita lakukan namanya offloading system. Jadi tekanan ke kakinya nggak terlalu besar gitu. Amankan. Nah kalau untuk pasien diabetes yang sudah terlanjur memiliki luka kaki diabetes, kalau perawatan di rumah seperti apa, Mas? Tips and triknya? Ya ini bisa mudah dilakukan untuk siapapun di rumah. Jadi hal yang pertama ya tadi proses cleansing. Sebenarnya bisa lakukan prevention, bentuk pencegahan. Cleansing itu kita bisa kerjakan rajin-rajinlah membersihkan walaupun pagi dan sore. Menggunakan sabun yang sifatnya tidak iritan. Apa biasanya? Sabun yang mengandung zinc oxide. Biasanya itu ada pada beberapa sabun bayi tuh. Beberapa sabun bayi mengandung zinc oxide karena untuk mencegah jadi iritan. Setelah itu gunakan kembali lotion untuk mencegah kulit kering. Nah, pagi dan sore bisa kita kerjakan minyak zaitun kah, kemudian lotion mengandung aloe vera, kemudian bisa jadi kolagen, itu untuk memperbaiki struktur kulit. Kemudian cek juga kukunya, tidak boleh kukunya panjang dan yang memotong jangan diri sendiri. Yang memotong adalah rekan serumah, apa itu anak, apa itu suami atau istri. Nah, supaya nanti ketika terjadi neuropati atau kehilangan rasa gitu ya, karena kerusakan sarafnya bisa tidak mengalami salah potong, sehingga itu bisa terus kita perbaiki. Terus kalau untuk pasien-pasien diabetes yang mereka sudah punya luka diabetes,
ada tips dan trik nggak Oke. untuk perawatan lukanya di rumah? Baik, tahap awal ya. Bagi seorang yang terlihat ada luka itu kan bisa karena lepuhan gitu ya, Iya. bisa karena tekanan, kemudian bisa mungkin karena gesekan. Ada yang terjadi kerusakan kulit lah. Yang termudah mungkin terjadi lepuhan ya, mungkin gesekan justru. Nah, hal itu yang pertama adalah proses melakukan pembersihan dahulu. Membersihkan dengan menggunakan cairan fisiologis. Biasanya cairan mineral, air mineral bisa digunakan. Air mineral Air bisa. mineral bisa, karena kan sifatnya adalah bersih kan. Berarti nggak harus ini ya, cairan infus. Biasanya kan kalau teman-teman di rumah sibuk nih nyari cairan infus gitu. Ya kalau sekiranya ada dan masih layak digunakan boleh. Tapi cairan air mineral bisa direkomendasikan karena dalam Institute Wound Infection itu ada penggunaan water steril. Nah itu bisa dipakai untuk proses pembersihan, menggunakan itu dan menggunakan sabun yang non toksik tadi. Nah sabun bayi lah kasarnya kayak gitu. Kan kulitnya juga bisa tidak mengalami perubahan secara kondisi. Nah hal itu bisa dilakukan menggunakan sabun dan cairan air mineral. Ketika sudah dibersihkan, kita bisa menggunakan penutupan pertama. Nah, betul. Biasanya yang digunakan itu bukan kasar. Oh, zaman dulu namanya kita gunakan obat merah kali ya. Obat merah. Obat merah, kemudian iodin yang kucuran coklat itu, Rivanos, harusnya tidak digunakan. Karena tidak direkomendasikan. Sudah disepakati bahwa itu tidak lagi rekomend untuk perawatan luka. Yang simple kita bisa gunakan madu. Nah, baik madu secara fungsi adalah sebagai enzimatik debridement. Jadi dia bisa menggunakan zat sebagai anti kuman dan dia zat memperbaiki proses penyembuhan luka. Kalau ada cairan dikeluarkan cairannya, lalu ditempelkan madu, boleh setelah itu pakai kasar, namun dilihat paling lama 1 atau 2 hari. Biarkan dulu kan kondisi lembab. Nah, jika pertemuan selanjutnya sampai 3 hari tidak ada perubahan, saya rasa pergilah ke tempat yang lebih expert ya, mungkin ke rumah sakit atau ke khusus praktek-praktek dengan masalah perawatan luka diabetic foot. Berarti nutupnya tadi pakai kapas, bukan pakai kapas ya Mas? Bukan pakai kapas, tapi yang harus dibasahi dengan madu minimal. Atau tapi rata-rata ketemu di awal itu karena gesekan. Bukan tiba-tiba luka menghitam. Nah itu udah lebih lanjut kalau menghitam. Kalau misal ketemunya lukanya menghitam atau ada kriteria luka apa sih yang ini kita nggak bisa nih ngerjain di rumah nih dirawat sendiri, harus segera ke klinik perawatan luka atau rumah sakit tuh yang kayak apa gitu Mas? Nah itu bertahap di sini. Nah di fase 1 sampai 3 hari itu kan fase radang. Radang itu tandanya merah, bengkak, panas, nyeri, kadang seperti itu. Nah pada saat itulah boleh menggunakan mungkin madu sebagai penutup yang paling dasar. Tapi ketika sudah melewati masa karena tidak rajin mengecek tadi, kemudian rasa sudah mulai hilang, tahu tiba-tiba diinjek udah mulai basah, ceceran di lantai kok basah gitu. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, saatnya lah pergi ke tempat yang tepat, ke ahli-ahli dalam perawatan luka maupun ke rumah sakit. Apalagi sudah berwarna hitam, udah pas hari ke rumah sakit, karena memang kondisi itu biasanya kering di luar, di dalamnya terinfeksi. Nah ini paradigma atau cara pandang masyarakat harus kita rubah, bahwa luka yang kering adalah luka kondisi terburuk. Jadi harus kita perbaiki sesegera mungkin, jangan sampai salah penilaian bahwa luka kering luka yang dianggap sepele. Oh gitu. Terus kalau misalnya ini Mas, sudah ke tempat perawatan luka, lukanya dirawat, terus pasiennya pulang gitu. Di masyarakat kita tuh banyak kebingungan. Nih luka mending ditutup atau dibuka? Nah, gitu. Ya inilah saling banyak pertanyaan demikian. Dan rata datang itu dengan masalah tadi. Bagus kok lukanya sudah kering. Itulah yang harus kita rubah. Jadi cara-cara penilaian yang tadi itu kita salah. Cuman mungkin kita harus menilai bahwa komunikasi yang sesungguhnya bagaimana dengan pasien supaya mampu diterima. Sesungguhnya luka yang kering adalah luka yang terburuk secara kondisi karena di dalamnya bisa saja terjadi infeksi. Nah, bagaimana sih luka harus ditutup atau dibuka? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Harusnya semua kategori luka harus ditutup dan penutup yang tepat. Artinya mampu menimbulkan suasana yang lembab,
Syaratnya seperti ini. Ketika luka itu kering, ya berarti harus dibasahkan supaya nanti kita bisa buang keringnya, timbul warna merah. Seperti kita dalam buah delima itu merah segar. Atau kita beli daging di pasaran yang warnanya bagus itu kan merah segar dan berair. Nah itulah target moist atau target lembab itu seperti itu. Nah ketika sudah ditemukan luka basah, berarti harus cari penyerapnya. Misalnya apa? Berarti harus menggunakan busa penyerap. Gitu. Tapi kalau terinfeksi karena basah tadi, bisa menggunakan madu di awal. Bisa kita gunakan. Terus kalau pas udah punya luka yang basah tadi, yang sudah dari klinik perawatan luka, berapa hari sekali sih harus dibawa ke klinik perawatan luka lagi agar bisa dirawat gitu? Nah ini sih tergantung secara klinis ya. Jadi apabila lukanya dalam waktu 2 hari udah sangat basah karena saking perburukannya, kemudian infeksi, yang berarti kan menghasilkan cairan atau kita namanya eksudat tergantung warnanya. Nah, ketika sudah melebihi masa penutupannya, berarti melebihi sisi dari penutupnya, berarti kita harus ganti. Ya kalau emang kuat 2 hari, 2 hari, atau masih kuat dalam waktu 3 hari, 3 hari. Karena sesungguhnya balutan modern itu diciptakan untuk jarak sampai 3 hari. 3 hari. Karena rata mereka berukuran 10 kali 10 cm yang melebihi masa sisinya 1 atau 2 cm. Berarti memang amannya 3 hari aja ya? Kalau tidak ada terlalu luber cairan, saya kira 3 hari bahkan 4 atau 5 hari pun bisa. Yang penting sesuai tadi, ketika basah harus diserap, ketika kering harus direhidrasi atau dibasahkan. Mungkin yang paling penting banget sebenarnya kontrol gula darahnya itu sendiri ya. Setuju. Karena kalau dirawat luka berkali-kali, kalau gula darahnya nggak terkontrol, penyembuhan lukanya juga nggak bagus. Betul. Jadi memang ini lingkaran ya, lingkaran yang kita putus. Dimana ketika luka itu mengalami luka, namun gula darah tinggi sulit untuk sembuh. Dan ketika awal luka, alarm untuk kita sebagai orang yang menyandang diabetes akan menaikkan gula darah. Seperti itu tanda atau alarm bahwa kondisi tidak baik-baik saja dalam tubuh. Makanya lingkarannya harus kita putus. Maka dalam konsensus diabetic food ini kita nggak bisa kerja sendiri, tapi semua sistem bekerja, semua profesi menjadi tim kolaborasi. Banyak. Resikonya apa sih kalau misal luka itu nggak dirawat dengan baik dan dibiarkan gitu? Jadi kalau kita tadi menyepelekan atau tidak konsentrasi terhadap diri kita, si para penyandang diabetes ini, maka luka akan memburuk. Ketika terjadi infeksi akan berisiko terjadi sepsis. Nah, ketika terjadi sepsis maka akan menjadi shock sepsis dan berakhir pada shock kardiogenik yang akhirnya nanti dia ke rumah sakit jantung. Nah, hal-hal itulah yang mungkin kita waspadai supaya tidak terjadi perburukan. Dan resiko yang tampak sekali dilihat adalah resiko amputasi. Karena setiap 2 detik, menurut konsensusnya itu terjadi amputasi di seluruh dunia. Wow, cukup banyak di seluruh dunia memang terjadi komplikasi karena diabetes. Setiap 2 detik dinyatakan resiko terjadi amputasi cukup besar. Berarti memang sangat-sangat berbahaya luka diabetes ini kalau nggak ditreat sebagaimana mestinya, gitu kan. Apalagi kalau udah diamputasi, kerja seseorang, aktivitas sehari-harinya juga jadi terhambat, gitu kan. Orang nggak bisa kerja, nggak bisa apa, gitu. Jadi kualitas hidup menurun, kemudian resiko terjadi kekambuhan juga besar. Recurrence itu sangat besar ketika sudah mengalami luka, kemudian sembuh, terutama orang yang mengalami amputasi. Itu hal yang mau kita perbaiki, kita waspadai sehingga para masyarakat Indonesia khususnya, karena penduduk kita sangat banyak, itulah yang perlu kita konsentrasikan terkait dengan edukasi. Baik Sobat Jantung, untuk Sobat Jantung yang ingin mengetahui kondisinya agar tidak terkena diabetic foot atau luka pada luka diabetes, kami di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita membuka pelayanan medical check up yang bisa Sobat Jantung akses di Instagram kami di _PJN_harapan kita. Ada harga spesial bagi Sobat Jantung sekalian. Monggo silakan. Atau hubungi WA kami di bawah ini. Baik Sobat Jantung, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di aorta selanjutnya. Dadah.